Halo, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya itu tentang access modifier, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang namespace dan import. Apa itu namespace dan import? Namespace sendiri adalah memungkinkan pengorganisasian yang lebih baik dengan mengelompokkan kelas-kelas yang bekerjasama untuk melakukan suatu tugas. Mereka mengizinkan nama yang sama untuk digunakan lebih dari satu kelas. Dan sedangkan import itu untuk menampilkan hasil yang sudah dibuat dengan cara memanggil filenya. Dan untuk contoh namespace sendiri itu dapat digunakan untuk mengatur kelas menjadi dua kelompok berbeda sekaligus mencegah tercampurnya kedua kelas. Dan untuk contoh import itu untuk memanggil file yang terpisah agar bisa ditampilkan untuk kodenya sendiri, yaitu requirer underscore once atau once. Itu lalu nanti dari beri dalam kurung dan ketikkan nama file yang namespace tadi itu sesuai dengan nama file yang sudah kalian buat. Mungkin kita langsung ke kode teksnya aja biar tidak bingung. Oke, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe video ini. Dan apabila belum subscribe video, tolong segera di subscribe. Oke. Oke. Di sini sebelum lanjut ke kode teksnya, jangan lupa untuk membuat folder baru. Karena di sini kita akan membuat folder baru itu dimana tentang namespace dan import yang sudah saya jelaskan tadi. Itu kita untuk langkah pertama kita masuk ke file export ini, lalu kita ke Windows, exam, lalu ke htdocs, itu PBO. Nah, kita buat folder tersebut di sini. Kita buat folder dengan nama namespace. Setelah membuat folder, kalian bisa langsung membuat filenya sini atau di dalam kode teksnya tersebut. Dan di sini saya masih awam banget untuk namespace, jadi di sini saya akan sedikit melihat tentang namespace dan import di sini. Dan untuk cara yang pertama itu namespace ini, seperti pada video yang ada di layar ini. Itu pertama untuk kelas hewan. Nah, di sini kelas hewannya itu terdapat 2. Dan di sini harus dibedakan antara kelas hewan 1 dengan kelas hewan 2. Yang dimana nanti nama kelas hewan ini akan bentrok dan saling bertabrakan, sehingga tidak akan bisa menampilkan ditampilkan, dan nanti akan terjadi error. Nah, seperti pada contoh di sini terdapat error. Nah, untuk agar tidak error di sini dituliskan dengan namespace, dan untuk nama variabelnya itu perbedaannya hanya di sini, namespace 1 dengan namespace 2. Dan di sini dia tidak akan bentrok atau tidak akan tabrakan ketika dipanggil. Di sini coba kita buat pemasaran terlebih dahulu, yaitu namespace.php. Ini PHP, lalu kita tulis namespace 1 backslash hewan. Jangan lupa untuk kurung kurawa. Dan lalu kita buatkan lagi di sini untuk namespace 2 backslash hewan. Oke, kita lihat lagi seperti apa. Nah, kan untuk kelas hewan ini jangan lupa untuk ditambahkan juga. Tambahkan kelas hewan, lalu tambahkan kurung kurawa. Jadi bawahnya juga sama, sini kelas hewan
Setelah itu di sini bisa kalian isikan seperti pada contoh di sini itu, tuliskan untuk function spasi, di sini terdapat spasi, lalu garis bawah 2 kali atau underscore, lalu di sini ada keterangan construct dan dalam kurung Kurawa, lalu di bawahnya dituliskan dengan echo, itu yang dimana nanti ini adalah hasil dari namespace 1. Ini coba kita tambahkan function construct tutup, lalu sini bawahnya dituliskan echo, dan sini kita tuliskan dengan hai, saya dari namespace 1 titik koma, lalu untuk bawahnya juga sama, function construct tutup kurung Kurawa, enter, echo, spasi, hai, saya dari namespace 2. Oke, sini untuk codingan namespace ini sudah kita buat. Lalu setelah itu kita ke langkah selanjutnya, yaitu dimana kita membuat file import agar bisa kita tampilkan hasil yang sudah saya buat tadi. Sini saya buat lagi file import.php, yaitu php, lalu sini tuliskan require underscore launch, lalu tuliskan nama file namespace tadi atau nama file yang kalian buat tadi yang sebelumnya itu. Sini saya buatkan dengan nama namespace. Jadi sini jangan lupa untuk garis miring, lalu tuliskan namespace. Kita lihat kodenya namespace di PHP. Lalu PHP. Di sini untuk nama filenya harus disesuaikan ya, agar dia codingan tersebut bisa membaca nama file yang akan kita panggil. Lalu kita buatkan objeknya. Sini kucing sama dengan, kita lihat contohnya, kucing sama dengan new namespace 1 garis miring hewan. Untuk ini namespace 1 itu garis miring hewan itu karena dia memanggil nama namespace yang pertama, dan untuk hewan ini itu adalah kelasnya sendiri, itu dimana kelasnya itu adalah hewan. Dan untuk hasil printnya seperti ini untuk codingan menampilkannya. Lalu kita buat saja sini kucing sama dengan new, lalu namespace 1 backslash hewan titik koma, sini kelinci sama dengan space 2 backslash hewan titik koma. Ini untuk print nya ini jelas kucing titik koma print kelinci titik koma. Apakah sesuai dengan ini? Kita sudah sesuai dengan ini. Lalu sebelum itu saya tambahkan, sini saya lupa untuk menambahkan dalam kurung. Setelah itu nyalakan X sampai B, sini saya sudah menyalakannya. Jadi
Sini kita langsung coba saja. Nah, untuk nama pemanggilan itu bukan seperti yang sebelumnya itu, dimana adalah localhost garis strip pbo strip oop. Di sini untuk oop-nya kalian hapus agar nanti tidak masuk ke dalam folder oop. Nah, di sini ada terdapat dua folder, ada oop dan juga namespace. Di sini kita buka yang namespace. Ini untuk namespace. Nah, di sini kita buat import. Nah, sini terdapat, sini kosong, tidak menghasilkan outputnya, berarti di codingan tersebut ada yang salah. Kita cek lagi, void namespace, oh di sini kekurangan nama true. Lalu bawahnya juga tambahkan true. Lalu kita save dan kita coba refresh. Nah, sini ada terdapat error. Quite underscore on Steam file to open stream. No such file or directory in C2 backslash htdocs backslash pbo backslash import php di line ketiga. Ini terdapat error di line 3. Nah, sini terdapat error. Kita coba cek di itunya. Ini kita sudah benar. Oh, di sini kurang titik. Nah, di sini kita tambahkan titik. Lalu kita save dan kita coba. Nah, sini terdapat error di line 5 lagi. Error di line 5. Namespace 1. Kita coba cek di sini. Namespace 1 sini sudah benar. Oh, sini kurang T. Hapus. Nah, construct sama atas bawah. Lalu kita coba save dan kita coba refresh lagi. Ini masih terjadi kosong, berarti masih ada codingan yang salah. Kita coba samakan dengan modul yang ini. Kita samakan dari awal. Namespace atau lebih mudah seperti ini saja. Kita minimize. Ini kita cek namespace itu namespace 1 hewan class hewan function construct. Oh, di sini kurang S. Construct, lalu untuk yang benar dalam kurung oke, saya dari namespace 1 strip hewan. Oh, sini kurang 1 hewan. Bawah ini kita tambahkan hewan. Kita save, lalu kita cek untuk importnya. PHP require garis underscore dalam kurung ketik titik garis miring namespace dot php titik ketik 1 tutup kurung titik 2. Lalu untuk bawahnya objeknya itu adalah kucing sama dengan new namespace 1 garis miring namespace hewan backslash hewan. Lalu dengan kedua ada biji sama dengan new namespace 2 backslash hewan buka tutup kurung titik koma. Untuk hasilnya kucing koma terus, ini sudah benar. Lalu coba kita save dan coba kita refresh. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Hai, saya dari namespace 1 garis miring hewan, dan sini hai, saya dari namespace 2 backslash hewan. Yaitu di sini adalah hasil dari namespace yang pertama tadi. Tuh di sini. Untuk hasil printernya Eko tadi, sehingga dia menampilkannya seperti ini. Oke, di sini lalu kita buat untuk yang class namespace, itu seperti ini. Kita buatkan terlebih dahulu.
dengan nama class namespace.php. Ini langkah pertama, kita buatkan seperti biasa php, lalu namespace 1, namespace pbo backslash belajar namespace titik koma lalu slash namespace bawah public function show buka tutup kurung bawah enter return koma aku dari pbo backslash belajar namespace backslash slash namespace titik koma lalu cek bawahnya. Oke, kita lihat bawahnya lagi. Di sini ada untuk membuat grouping namespace, itu dimana di sini adalah membuat grup di dalam codingan. Lalu sini untuk selanjutnya buat file dengan nama class import.php default namespace dan isi dengan kode berikut. Oke, berarti ini mungkin untuk menampilkan hasil outputnya. Ini class import.php. Sini php lalu _launch terus saja, lalu ketik sini class namespace php. Nah, untuk garis miring class namespace .php itu adalah class namespace yang sudah saya buat tadi, itu di sini, yaitu dimana yang berisi dengan namespace pbo backslash belajar namespace. Untuk kelasnya sendiri adalah class namespace dan untuk public function show, dan di sini untuk hasil outputnya nanti adalah return aku dari pbo backslash belajar namespace di backslash class namespace, yang dimana nanti hasil dari ini akan dimunculkan di web browser nanti. Ini untuk lainnya. Lalu untuk di bawahnya use pbo backslash belajar namespace class namespace lalu bawahnya teruskan class import buka kurawa lalu function show from class namespace kurawa. Masalah di sini buat tutup lalu kurawa enter. Ini kita buatkan objeknya, objek sama dengan new class namespace ketik koma lalu return dengan objek ketik koma. Nah, di sini untuk kode pemanggil dari class namespace tersebut. Ini kita coba. Di sini akan saya cobakan tampilkan. Sini localhost untuk OP dihapus, kedua namespace, lalu kita buka yang class import. Nah, ini terdapat error di line 13. Kita cek line 13. Oh, di sini terlebih.
Sini ada lebih perawat ini kita hapus. Nah, kita set. Kita coba. Nah, di sini terdapat kosong. Ini mungkin ada salah codingan atau saya tulis. Coba kita lihat di modulnya. Oh, baik. Karena di sini saya belum menuliskan untuk objeknya ini untuk yang di bawah. Makanya tadi tidak muncul apa itu karena blank karena saya lupa untuk menuliskan objeknya. Di sini kita buatkan objek request import mulai dengan new request import buka tutup kurung dua perawat adalah titik koma kalau kita harus print underscore n dalam kurung dolar objek request import so from class namespace coba tutup lagi titik koma lalu sini kita save dan kita coba refresh nah pasnya seperti ini. Tadi kenapa kosong karena tadi saya lupa untuk membuat objeknya dan untuk menuliskan print sini sehingga tadi muncul dan ini mungkin yang tadi saya sudah bikin namespace dari sini info dan untuk namespace seperti ini untuk keyboard sendiri dan ini untuk class namespace dan untuk class import. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf apabila tadi saya penjelasannya kurang jelas. Mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar untuk masalah yang kurang jelasnya. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan video ini dan juga nyalakan loncengnya untuk video-video berikutnya. Oke, terima kasih.